Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan membagikan video. Menurut Bung Pange, nggak penting Indonesia main kayak gimana, yang penting Indonesia menang. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Indonesia lawan Australia. Indonesia pelatihnya adalah Patrick Kluivert. 11 pemainnya seluruhnya naturalisasi. Pertanyaannya, kemenangan. Saya nggak bilang pasti karena pasti kan bicara Tuhan. Kemenangan itu di tangan kita, peluangnya sangat besar atau juga masih deg-degan, masih nggak yakin. Siapa yang kira-kira mau jawab? Ya. Oke. Saya dulu Bang ya. Oke. Gini, Semuanya naturalisasi plus Patrick Kluivert dan asisten pelatihnya. selama tidak ada peraturan yang melarang, itu kan semua orang Indonesia di lapangan. Ya, mau dia lahir di mana, paspor ada hijau, ada Garudanya, Oke. Indonesia. Jadi nggak ada masalah, harusnya nggak ada masalah. Saya sebenarnya pertanyaan tadi di segmen sebelumnya, Bung Toel ini menarik kalau kita ngomongin bolanya. Kita nggak ngomongin politik bola ya, kita ngomongin bolanya nih. Tadi Bung Toel bilang pelatih sebelumnya terlalu negatif mainnya, terlalu bertahan. Padahal kalau kita lihat secara komposisi pemain, skuadnya, Nggak, jawab dulu nih. Peluang menangnya gimana? peluang menangnya ada. Besar? Ada. Kalau besar atau enggak, kan kita bukan dukun. Kita nggak bisa bilang untuk akan menang atau enggak. Kan tahu pemain Australia seperti apa, pemain Indonesia seperti apa. Nah gini aja deh. Kita lihat, kita betul punya pemain yang main di Eropa. Mainnya di klub apa? Di Liga apa? Kecuali Jay Izes, starternya Venezia di Serie A. Ada nggak sih yang main di top level di Eropa? Kan nggak ada kalau kita mau jujur sebenarnya. Kecuali nanti Jairo. Kecuali kalau Jaro Redeval ya. main. Kan Royal masuk Antwerp. dua lagi nanti kan? Gitu. Iya, iya. Oke. Gini, saya lebih tertarik sebenarnya gini. Kalau kita bilang yang kemarin terlalu negatif, kita harus lebih proaktif, lebih menyerang. Lawan siapa kita harus mendominasi bola? Lawan Jepang nggak mungkin. Kita kemarin kalah 4-0, udah kelihatan beda kelas di situ. Ini langganan Piala Dunia bos, ngalahin Jerman, ngalahin Spanyol di Piala Dunia sebelumnya, gitu. Lawan siapa? Mungkin lawan Cina sama Bahrain bisa lah. Tapi lawan Australia, lawan Arab, kita kan tahu ya menonton bola ya. Tim yang lebih defensif adalah tim yang menganggap dirinya secara kualitas itu di bawah dari tim lawannya. Ini sebenarnya kalau kita ngomongin, nah saya senang nih kalau udah ngomongin bolanya nggak ngomongin politiknya nih. Ya. Kalau filosofi total footballnya Rinus Michels ya, Johan Cruyff dan turunannya, filosofinya kan adalah semakin lama megang bola, semakin banyak peluang untuk bikin gol. Ya, tapi ada antitesisnya. Ini school of thought-nya Jose Mourinho. Semakin banyak megang bola, semakin besar peluang bikin kesalahan. Sehingga lawan bisa bikin gol. Ini dua filosofi bola yang berbeda. Nah ini sebenarnya menarik untuk kita kaji. Kita semua pengen Kluivert menang, nggak ada. Mau suka atau enggak, mau fans Sintayong atau enggak, semua pengen lihat timnas Indonesia menang. Cara menangnya gimana? Ya. Apakah kita bisa dominate Australia nanti di kandang lawan? Siapa kira-kira bisa megang bola kayak gitu? Apakah kita bisa gempur terus Australia? Atau nanti ketika kita lawan Bahrain di match berikutnya, atau ketika kita away lawan Jepang misalnya, apakah kita bisa gitu main offensive football? Itu bunuh diri namanya, gitu. Jadi saya mau bawa diskusi kita ini adalah kita mau lihat timnas Indonesia ini main kayak gimana. Kalau buat saya yang penting menang, gitu. Yang penting menang. Nggak ada hadiah untuk sepak bola indah, nggak ada. Belanda total football pernah juara dunia nggak pernah, sorry Bang Doel, nggak pernah. Terakhir kali masuk ke final Piala Dunia 2010, pelatihnya Bert van Marwijk, itu nggak ada bagus-bagusnya main bolanya beneran. Nigel de Jong itu tendangan kungfu, tendangan kungfu nendang dada orang. Kluivert udah nggak main Bang, udah nggak main, gitu. Oke. Jadi prediksinya apa yang bisa dibayangkan oleh pemirsa nanti? 20 Maret 2025 di Australia. Itulah Sydney. yang sebenarnya ya, itu menurut saya itulah tugasnya pandit, experts untuk ngeset ekspektasinya para supporter gitu. Kalau kita pengen lihatnya main tiki taka kayak Barcelona zaman Pep Guardiola kan nggak realistis gitu. Kalau kita pengen lihat timnas menang dan sepak bola itu kan simple sebenarnya ya. Kalau saya mau sedikit memparafrasekan Gary Lineker, ya sepak bola itu adalah tim yang paling banyak bikin gol, yang menang udah gitu aja. Gitu. Nah, kita nggak realistis kalau misal kita mau lihat, kita pengennya 75% ball possession lawan Australia. Nggak mungkin. Saya bisa bilang dari sekarang nggak mungkin itu kejadian. Gitu. Bisa menang nggak? Bisa menang. Dengan cara apa? Inilah yang kita diskusiin.
Kita mau main pragmatis football, biar lawan megang bola, counter attack, gol. Oke. Nah pertanyaannya, itu kan strategi pelatih sebelumnya. Ya kan? Apakah akan dipakai lagi? Masih pertanyaan. Itu pertanyaannya sekarang. Oke, baik. Saya tambahin boleh? Gini. Taktikal? Saya dulu. Sedikit Bung Nurdin dulu. Nah. Dalam sepak bola itu ada dua hal yang sangat menentukan. Yang pertama soal teknikal itu tugasnya pelatih. Yang kedua adalah non teknis, itu tugasnya manajer. Jadi teknik tidak semata-mata menjadi andalan utama dalam sebuah kemenangan. Seorang manajer harus mengatasi non teknisnya. Apa? Dia harus bicarakan atmosfer di dalam tim maupun di luar tim. Jadi dua ini yang berpengaruh. Oleh itu yang kedua pertanyaan tadi Bung Aiman bahwa apakah nanti 11-11 pemain naturalisasi, saya sarankan kita jangan mendikotomi antara pemain naturalisasi dengan pemain kita. Kenapa? Betul kata Bung Syahad bahwa Pangeran bahwa ini sudah orang Indonesia semua. Jadi jangan kita mendikotomi antara naturalisasi. 11 pemain kalau menurut taktik dan strategi pelatih bahwa untuk bisa menahan seri atau menang melawan Australia, itu yang kita harus terima, penonton harus terima, supporter harus terima, kita harus terima. Jadi mari kita beri peluang, kesempatan kepada Patrick untuk meramu dia petata strategi melawan Australia. Apakah 11 pemain daripada naturalisasi, jangan kita dikotomi. Enggak, oke. Yang penting pokoknya Indonesia menang. Dan Semua supporter ini tidak mau tahu naturalisasi atau bukan Ya. naturalisasi, yang penting Indonesia menang dan lolos Piala Dunia. dan kemungkinannya adalah semua naturalisasi yang semuanya adalah warga Indonesia sebenarnya. Insight. Taktikal. Ngomongin sepak bolanya. Jadi misalnya waktu lawan China kita punya peluang menang. Tapi pernah nggak ada diskursusnya ngomong bola? Kan nggak pernah. Era kemarin. Karena ya itu ada penguasaan terhadap media sosial. Contoh. Penguasaan terhadap media sosial, Yes. bukan lapangan. Yes, ada tim lah. Gak kosong-kosong amat, gak polos-polos amat. Lawan China itu, kita punya peluang untuk bisa lebih dominan. Tapi ketika main dominan, apakah secara kualitas permainan sepak bola kelihatan? Saya mau kasih lihat statistik. Progressive passing Indonesia lawan China itu 6. Progressive passing, passing yang mengarah ke depan. Itu 6. China 24. Yang secara permainan dia ditekan oleh kita kan. Sentuhan bola Indonesia di area penalti lawan itu 5. China 12. Itu taktikal. Pelatih striker udah datang belum? Sudah. Yang lebih miris kalau kita bicara kemarin di AFF kalau bicara pelatih striker. 4 gol bola mati. Lemparan ke dalam 3, sepak pojok 1. Lemparan ke dalam 3, mohon maaf, mantunya Bang Andre. Maksudnya, ketika taktikal itu perubahan mentok ya ujung-ujungnya butuh mantunya Bang Andre untuk lempar ke dalam itu. Sekarang besok. Ya, 20 Maret sama 25 lawan Bahrain. Target kan jelas 4 poin. Patrick Kluivert tahu beban, tahu ekspektasi itu nggak tahu. Dia beresiko, dia menanggung sebuah konsekuensi pasti tahu. Tapi saya lihat itu tadi yang seperti teman-teman supporter bilang, kalau momentumnya ada, ambillah kalau mungkin kan. Maka ini adalah dalam proses sedang mengambil momentum nih secara strategi. Maka at all cost akan diambil. Apa indikasi yang saya ambil? Waktu kalah lawan Jepang, Ketua Umum marah di ruang ganti bilangnya apakah? Apakah kalian masih percaya proyek ini? Proyek ini, itu Piala Dunia bos. Saya tangkap begitu. Artinya dalam sudut pandang saya sebagai pengamat, at all cost akan diambil. Karena momentum itu nggak pernah datang 2 kali. Secara di atas kertas, PSSI mungkin menulis 30 deh. Kita rasanya pantas ngomong Piala Dunia. Tapi dalam perjalanannya kok ada opportunity itu yang dianggap momentum oleh supporter. Tapi saya mau supporter belajar dewasa. Gitu loh. Dewasa dalam menilai segala sesuatu. Dewasa, supporter, dan medsos. Yes. Oke. Tapi salah satu pendewasaan supporter itu juga Dan medsos berpengaruh tadi. dari komentar-komentar seperti Bung Towel juga. Iya, iya. Salah satu pendewasaan. Maksudnya gimana? Komentar ayam goreng atau apa? Kita nggak tahu. Macam-macam ada ayam. Oh, dijelasin. Dan setelah Itu Pak juga Erik keluar dari ruang ganti, dia balik ke hotel di Fairmont. Biasanya Pak Erik itu nggak pernah terlalu malam keluar dari hotel. Karena kebetulan saya selalu sewa kamar 1 lantai sama beliau. Itu saya lihat 1:30 masih di kamar. Saya tanya sama Judan, masih emosi. Marah betul lawan.
Jepang itu. Ketum ini. Ya ketum kas Ya kalah lawan itulah karakter seorang Pak Erik pemimpin ya, yang Pak ngerti Erik. bola. Emang Memang boleh begitu. boleh balik Parah betul. Boleh balik Indikasi dua- lain dari- Saya tanya kenapa Boleh- ini belum pulang di ruang itu beliau masih